Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun sisi negatif dari sistem multipartai yaitu 1. Ada kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun kabinet. 2. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Sisi positif dari sistem multipartai yaitu menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintah. 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewengan. 3. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia karena setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik. Selama berlakunya UUD 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet berturut-turut, yaitu sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir 6 September sampai 1950. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisasi yang dipimpin oleh Mas Yumi dan mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian yang reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, M.R. Asad, M.R. Mohromen, I.R. Juanda, dan D.R. Sumitro Joyo Hadikoso. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Kedua, konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. Ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Dan yang kelima adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya diri parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hedi Kusumo, PNI, menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PPN nomor 39 tahun 1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh Parlemen 21 Maret 1950. Kemudian Natsir mengembalikan pendatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya Kabinet Sukiman. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman, Wiryo Sanjoyo. Program Kabinet Sukiman: A. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. C. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya ekonomi daerah. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh. Penyebab jatuhnya kabinet adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Merle Corcoran. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953 yang dipimpin oleh M.R. Wilopo sebagai Perdana Menteri dengan program kerjanya yaitu 1. Mempersiapkan pemilihan umum, 2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, 3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, 4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Sidik Kertapatri dari Serikat Tani Indonesia, Sakti, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan wakilnya Wonosonegoro dari PRI dengan programnya yaitu 1. Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera diselenggarakan pemilihan umum. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian pertukaian politik. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebab umumnya adalah masalah TNI AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1953 dan juga ada masalah lain yaitu keadaan ekonominya semakin memburuk, adanya korupsi dan inflasi penyebabnya kepercayaan masyarakat semakin merosot. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1945 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Mohatta mengumumkan 3 nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru: Sukiman, Masyumi, Wilopo PNI, dan Asad non-partai. Ketiga tokoh tersebut sempat menunjuk Mohatta sebagai Perdana Menteri. Kemudian Mohatta menunjuk M.R. Burhanuddin Harahap Masyumi untuk membentuk kabinet pada tanggal 12 Agustus 1955. Terbentuk kabinet Burhanuddin Harahap dengan Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Program kerja kabinet Burhanuddin Harahap ialah: A. Mengembalikan kewajiban moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi. B. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi. C. Perjuangan mengembalikan Irian ke Republik Indonesia. Hasil menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kualifikasi dari PNI, Masyumi, dan MU. Adapun program-program pokok Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah sebagai berikut. 1. Pembatalan KMB. 2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. 3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi,
keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. 4. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden, sedangkan Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan kabinet Ali Sastroamidjojo II sangat lemah. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Perdana Menteri Kabinet ini adalah IR Juanda dengan 3 orang wakil, yaitu Mr. Hardy Idhamchail dan Dr. Leimena. Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri dari 5 pasal yang disebut Pancakarya. Program-program Kabinet Karya yaitu sebagai berikut. 1. Pembentuk Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. C. Melanjutkan pembatalan KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.